Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi matematika. Mari buka bukunya halaman 117, latihan ulangan bab 4 paket 1. Bagian A, pilih jawaban yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan gambar bangun ruang berikut. Ini gambar prisma segitiga. Pasangan sisi yang sama luas pada bangun ruang tersebut adalah, kita lihat dulu satu persatu, yang A, ACFD dan BCFE. ACFD itu kita tulis dulu bagian kiri, kemudian BCFE itu bagian kanan. Bisa kita lihat sendiri bagian kiri dan kanan itu tidak sama luas. Kemudian ABED yaitu bagian depan, dan ACFD itu bagian kiri. Depan dengan kiri juga tidak sama luas. Kemudian yang C, ABC yaitu bagian dasar atau bawah, dan ACFD yaitu bagian kiri. Bagian dasar dengan bagian kiri juga tidak sama. Kemudian yang D, ABC yaitu bagian bawah, dan DEF itu bagian atas. Nah, ini sama. Kita arsir biar kita lihat dulu, biar nampak jelas ini bagian atas dan bawah itu sama, jadi jawabannya D. Kemudian nomor 2, banyak rusuk pada prisma segi 4 adalah, untuk menghitung rusuk ada baiknya kita buat gambarnya dulu. Prisma segi 4 itu sama dengan bangun balok. Kita hitung rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ada 12 rusuk yang C. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar bangun ruang berikut. Ini gambar kerucut. Titik T pada gambar disebut juga titik puncak. Yang A jawabannya. Nomor 4, perhatikan gambar balok berikut. Pernyataan berikut yang benar sesuai gambar adalah, kita lihat dulu yang bagian A, rusuk EF sama panjang dengan rusuk JK. Ini EF yang mendatar, kemudian JK ini yang miring. Jadi ini salah, tidak sama. Kemudian rusuk EH sama panjang dengan rusuk FJ. Rusuk EH ini yang miring, kemudian FJ ini yang tegak. Ini juga tidak sama panjang. Kemudian yang C, rusuk GK sejajar dengan rusuk EI. Kita lihat dulu GK itu yang tegak, EI juga yang tegak dan juga sejajar. Ini dia keduanya. Jadi jawabannya ini yang C. Nomor 5, banyak titik sudut pada 5 segitiga adalah 5 segi 5. Kita gambar dulu bentuk segi 5 pada alas. Karena 5 segi 5, kita buat titik, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini bangun 5 segi 5 udah jadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik sudut. Jawabannya itu yang B. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring dari bangun kalau kita pasangkan menjadi prisma segitiga. Nomor 7, perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah ini luas permukaan berarti seluruh bidang yang membentuk prisma segitiga. Kita buat dulu rumus. Ini yang nomor 7 tadi. Luas permukaan itu rumusnya 2 dikali luas alas. Ini kenapa 2? Karena ini ada tutup dan alasnya. Jadi luas alas kita hitung 2 sama keliling alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi bangun. 2 dikali, karena alas berbentuk segitiga, kita masukkan rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2. Kemudian keliling dari alas itu adalah jumlah ketiga sisi segitiga. Kita buat aja A tambah B tambah C
kemudian dikalikan dengan tinggi bangun. Nah, 2 dikali alas itu dengan tinggi, perhatikan saja kalau ada siku-siku garis tegak lurus itulah alas dan tinggi. Jadi 2 dikali 5 cm dikali 12 cm per 2. Kemudian ditambahkan dengan itu tadi jumlah sisinya, yaitu 5 ditambah 12 ditambah yang bagian miring itu 13 cm. Jadi 5 ditambah 12 ditambah 13 cm sama ini atas dengan bawah. Kemudian dikalikan dengan tinggi bangun yaitu 16 cm. Kita lihat. Nah, ini tingginya 16 cm. Kemudian tutup kurung. Ini bisa kita coret jadi 6, berarti 2 dikali 5 dikali 6, berarti 2 dikali 30 cm kuadrat. Kemudian kita tambah, ini jumlah dari ketiga sisi segitiga tadi 30 cm, kemudian dikalikan dengan 16 cm. 2 dikali 30, 60 cm kuadrat, ditambah hasil kali 480 cm kuadrat. Maka hasil akhir menjadi 540 cm kuadrat. 540 kita lihat jawabannya itu ada di D. Kemudian nomor 8. Nah, sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup dengan panjang diameter alas 7 cm dan tinggi gelas 18 cm. Luas permukaan gelas tersebut adalah, kita gambarkan dulu gelasnya berbentuk tabung kira-kira seperti ini. Lalu diketahui diameter 7 cm. Nah, tinggi dari gelas tadi 18 cm. Sekarang dia bilang tanpa tutup, kita coret tutupnya, berarti itu nanti tidak perlu kita hitung. Kita masukkan dulu rumus. Luas permukaan tabung 2 dikali luas alas ditambah dengan luas selimut tabung. Nah, 2 ini karena dia tanpa tutup kita coret. Yang kita hitung tuh alas yang bagian bawahnya aja. Jadi kita cuma perlu menulis luas alas ditambah luas selimut tabung. Dimana diketahui alas berbentuk lingkaran, maka masukkan rumus lingkaran V kali R kuadrat. Ditambah keliling dari lingkaran, yaitu rumusnya 2πr dikalikan dengan tinggi tabung atau tinggi gelas. D 7 cm, jadi jari-jari kita bagi 2 menjadi 3,5 cm. Kita pakai V 22/7 dikalikan jari-jari 3,5 cm, kemudian dikuadrat. Ditambah 2 kali 22/7 V, kemudian jari-jari 3,5 cm. Dikalikan dengan tinggi gelas tadi 18 cm. Kita hitung yang hasil kuadrat dulu, jadi kita tulis 22/7 dikali 3,5 dikuadrat, hasilnya 12,25 cm kuadrat. Ditambah, kita coret dulu, 7 bisa dibagi dengan 3,5, kita coret, hasilnya 2. Kemudian 2 yang di atas dengan yang di bawah kita matikan. Berarti kita cuma perlu menghitung 22 kali 18 cm. Kita kalikan 22 kali 12,25, jawabannya 269,5 per 7 cm kuadrat. Kemudian kita tambah dengan hasil kalinya tadi 396 cm kuadrat.
dibagi hasilnya 38,5 cm kuadrat ditambah 396 cm kuadrat. Hasil akhirnya 434,5 cm kuadrat. 434,5 cm kuadrat, kita lihat jawabannya itu yang C. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video berikutnya. See you.